It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Afiantri dari SMK 1 Ambil Gading. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 dari Mikrotik English CNA, yaitu networking model. Di bab 3 ini ada 8 poin materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep networking model, yang kedua ada TCP IP model, yang ketiga ada TCP IP model application layer, yang keempat ada TCP IP model transport layer, yang kelima ada TCP IP model network layer, yang keenam ada TCP IP model data link layer dan physical layer, dan yang ketujuh ada encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir ada OSI model. Nah, di sini ada beberapa konsep networking model. Yang pertama ada jaringan komputer mengacu pada perangkat yang saling terhubung serta dapat menunjukkan data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Yang kedua ada untuk terjadinya proses data tersebut diperlukannya aturan yang dapat mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer bisa saling komunikasi. Nah, yang ketiga ada aturan sebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Dan yang terakhir ada untuk saat ini open standard networking model ini ya, dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Lalu di sini juga ada before dan after networking model. Untuk yang before open networking model exist, yaitu each vendor create their own network model on 1974 IBM Create System Architecture Network atau SNA, dan other vendor also created their own networking model. Nah, di sini ada after open networking model exist. Yang pertama ada each vendor use same networking model then can communicate each other. Itu ada all vendor use same networking model which is TCP atau IP. Nah, di sini juga ada beberapa contoh before dan after open networking model exist. Ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu untuk materi yang kedua ada TCP atau IP model. TCP atau IP model bisa merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan, dan bisa jadi TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi, dan untuk membantu dalam setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Dan yang terakhir ada yang dimana secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam network ini TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Itu ini ya. Oke. Lanjut ke materi ketiga, yaitu TCP atau IP application layer. Di sini ada application layer sebagai alat dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan skala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMIP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini contoh dari aplikasi layer ya teman-teman. Ini. Oke, lanjut ke materi yang keempat.
TCP atau IP network layer. Ini yang keempat ya. Di sini ada perbedaan dari TCP dan UDP. TCP lebih dapat diandalkan dan TCP juga digunakan untuk IP karena support error checking, dan UDP itu lebih cepat dan juga digunakan untuk streaming, game, dan aplikasi lainnya. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu ada addressing dan routing yang dimana fungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik dari jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Nah, routing sendiri adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, bahwa routing ini adalah jalan pintas untuk mencapai sebuah tujuan. Begitu ya teman-teman. Sedangkan BCB oleh kemudian mekanisme pengecekan sama konversi di sini juga masih menganut materi TCP atau IP network layer. Di sini ada fungsi dari transport layer adalah menyisikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Ini gunanya untuk mentransfer data-data ya. Dan yang kedua, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TAP dan UDP. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TAP itu adalah error recovery mechanism. Di sini ada keterangan-keterangan mengenai protokol TCP dan UDP. Yang pertama ada TCP is more reliable. Nah, TCP bisa digunakan untuk IP karena memiliki support error checking, dan UDP juga is more faster. UDP juga digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, ini contoh dari TCP dan UDP ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada TCP atau IP, data link layer, dan physical layer. Nah, TCP atau IP mengenai data link layer dan physical layer menganut beberapa fakta ya. Yang pertama ada data link layer, bisa mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Yang kedua, salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, frame check sequence. Nah, ini frame check sequence adalah salah satu fitur pada data link layer. Oke, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. MAC address berarti addressing ya, teman-teman. Physical layer mendefinisikan sublink pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk hubungan antar device. Mungkin ini adalah contoh data link layer dan physical layer. Oke, ini lanjut ke encapsulation and recapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data. Jadi pembungkusan data adalah encapsulation dengan reader pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya dari encapsulation. Nah, di sini ada nama-nama TCP atau IP message. Yang pertama ada application layer, yaitu data. Kedua ada transport layer, yaitu data TCP header dan bisa berupa segmen. Ketiga ada network layer, data top minus IP.
yaitu IP paket, dan yang keempat ada data link layer, ada TCP header, IP header, DT Taylor frame. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman mengenai encapsulation dan encapsulation. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada OSI, model dan konsep. Di sini ada beberapa mengenai tentang model konsep OSI ya. Yang pertama ada untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP atau IP. Berarti sekarang ini hanya bisa menggunakan TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protocol-nya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Yang kedua, sebelum networking model ada, pasti setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Dan ketiga, karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sekian sangat besar. Nah, ada pula banyaknya vendor tadi itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Several Layer Model. Oke, lanjut. Di sini masih menganut materi OSI model layer ya teman-teman. Di OSI model layer ini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat network layer, kelima network layer, keenam data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Di sini juga ada mungkin pengertian atau fakta-fakta mengenai OSI model layer. Ada lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, session 1-4 dan communication. Dan juga ada upper layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Di sini ada contoh OSI model versus TCP/IP model. Nah, ini ada application, presentation, session, transport, dan data link stuff. Ada juga application, transport, sama ya, sama-sama ini internet, network, dan physical. Dibuatlah standar OSI, Open System. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai bab 3 ini. Mohon maaf apabila saya salah dalam perkataan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk yang telah menyaksikan. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.